Tanya Al-Farabi mencoba untuk mempertemukan titik ini, titik di mana kita selalu berdebat. Wow, filsafat itu penuh kerancuan. Ya filsafat yang kemudian tidak terarah. Kalau disebutkan bahwa Islam itu tidak mengandung nilai filosofi, wah Islam itu mengandung nilai filosofis. Jelas. Nilainya kan, bismillah. Monggo. Baik Kiai, ini karena sudah stay di, kita sudah on airnya sudah siap Kiai. Baik, kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nahdiyin, pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk di sini pengikut setia Ustadz Zain Muhsin Official dan juga Nahdien-Nahdiyat dimanapun Anda berada. Kami sekarang berada di Aming Coffee Pontianak 1970. Lagi duduk santai, tapi walaupun santai, yang kita bahas bukan kaleng-kaleng ya. Kita akan bahas tentang pendidikan, Pak Kiai. Pendidikan ya. Karena pada hari Kamis lalu, tanggal 2 Mei 2024 bertepatan dengan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Iya. Jadi kita sedikit untuk anak muda dimanapun Anda berada, yang sekarang di depan dan di dekatnya lebih dekat daripada orang tuanya. Yang orang bilang smartphone, handphone cerdas, lebih cerdas daripada yang megang kayaknya. Kita akan bahas ke depan tentang ini, apa itu pendidikan, seperti apa pendidikan, apa tujuan pendidikan. Tadi sedikit kita bicara, nanti mungkin ada sedikit membahas tentang filsafat pendidikan ini ya. Karena disinggung tadi sebelum mulai. Obrolannya berat ya malam ini ya. Tapi aman karena di sebelah saya ini ada Pak Kiai muda kita ini. Pakai baju merah. Tahu kebalik ini, seharusnya merah di atas, ini malah di bawah ini. Ya, kami di sini ditemani oleh rekan-rekan kami, VJ Yosi Ila, atau Ustadz Edi Soehardi, Ustadz Mardi, dan di sana juga ada putra beliau, anak biologis ya. Kalau kami anak ideologis. Iya, karena Ahlul Baitun Nabi itu juga ada dua itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Ada keturunan Nabi dari karena sebab nasab ada ilmu. Ada ilmu, betul. Iya, ya disebut ulama itu. Dan beliau termasuk nasab Kiai ya. Kami ini termasuk tadi ilmu. Baik Kiai, mungkin hanya itu saja Kiai, pembukaan dari kami, sedikitlah sepil-sepil tentang pendidikan, apa itu pendidikan. Terus sejauh ini siapa sih yang dulu pertama menciptakan nama pendidikan? Tugasnya pendidikan antara sosial, politik dan ekonomi itu, kedudukan pendidikan di mana begitu ya. Guys? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zain Muhsin Official dan para Nahdien-Nahdiyat yang dirahmati Allah. Saya ini mohon maaf karena tadi siang sekira jam 2 kita seharusnya live streaming ya. Tapi malah bahasa Madurnya jadi live gitu. Live. Enggak ada apa-apa, ada apa gitu. Jadi live gitu. Baru malam ini saya bisa hadir, itu pun tadi masih terlambat saya karena masih ada tamu yang harus saya temui, dan insya Allah salah satu dokter yang sangat berpengaruh di Kalimantan Barat ini. Kita ngobrol saja tadi. Dan memang dialog kita malam ini agak berat juga ini. Ini kalau kata orang Medan ini bukan kaleng-kaleng ini. Nah, jadi ini kalau biar kalian nih paham gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan tema obrolan kita malam ini, kita santai saja lah ya. Nggak usah terlalu tegang-tegang amat lah. Walaupun mungkin obrolan kita ini agak sedikit menyengat terkait dengan pengetahuan itu sendiri. Saya jadi teringat ucapannya teman waktu ngobrol sekitar berapa bulan yang lalu bahwa al-asl al-ilm, bahwa yang menjadi fondasi dasar manusia itu adalah pengetahuan. Bahwa terkait dengan pengetahuan, Allah itu bersifat alim. Maha mengetahui, dan Allah itu adalah bersifat ilmu itu sendiri. Karena
tidak mungkin Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna khabir. Itu sesungguhnya Allah menginformasikan kepada kita seluruh makhluk. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan terkait tentang pengetahuan itu sendiri, Allah itu cenderung membagi manusia di dalam Quran itu dengan pertanyaan yang unik. Ketika Allah bertanya, afala taqilun, afala tafakkarun, afala tatafakkarun, afala tusbiru, afala tubsirun. Sesungguhnya Allah itu mempertanyakan kepada kita, apakah mereka manusia itu tidak berpikir, apakah manusia itu tidak melihat kemudian memikirkannya. Manusia itu tentu ya berakal ya. Setiap makhluk itu Allah siapkan akalnya. Tapi apakah berfungsi apa tidak, ini yang nomor 2, berpikir. Dan yang ketiga berakal. baru Akal dulu, berpikir. Iya. Yang ketiga baru ulul albab. ulul albab yang terakhir. Ya, apakah akalnya itu dipergunakan untuk berpikir dengan tujuan-tujuan kebaikan? Ulul albab. Jadi tidak semerta-merta punya akal langsung bisa berpikir. Nggak bisa dong. Tidak serta-merta, walaupun kemudian Allah itu menciptakan Adam itu sebagai makhluk pertama. Kita tidak akan berdebat apakah Adam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, enggak. Kita tidak akan memperdebatkan itu. Tapi ketika Allah menceritakan kepada kita wa 'allama Adamal asma', Allah itu memberikan pengetahuan. Allah itu memberikan pemahaman kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu dengan fungsi-fungsinya. Nah, ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang bernama Adam itu memiliki kelengkapan. Ya, kelengkapan standarnya manusia itu kan ya pasti akalnya. Akal. Ya. Itu kan kelengkapan standar. Ya. Tapi apakah dengan akal itu dia bisa berpikir apa tidak? Ini menjadi pertanyaan. Berpikir itu apakah bisa datang dengan sendiri, dengan tiba-tiba, atau berpikir itu harus menggunakan sistem atau cara atau yang kita sebut sebagai metodologi. Nah, kemudian kita perpendek saja waktunya. Karena waktu kita udah malam ya. Sambil kita ngobrol yang ini mohon izin teman-teman yang ngerokok ini nunjukin ini teman-teman ini nahdiyin semua ini. Nah, ya. Nah gini loh. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tengah masyarakat Arab yang nyaris tidak memiliki pengetahuan. Ya, yang nyaris tidak memiliki pengetahuan itu sendiri. Maka kemudian masyarakat Arab itu dikategorikan sebagai jahiliyah. Makna jahil itu karena tidak tahu, tetapi kemudian tafsiran-tafsiran yang merujuk kepada kata jahil itu bukan safih. Bukan syafi. Bukan safih. Tolol. Mereka berakal. Orang jahil itu masih berakal. Tetapi tidak menggunakan akalnya dengan sempurna. Iya. Tidak mampu membedakan mana baik, mana buruk. Karena apa? Karena tidak adanya petunjuk. Berbeda dengan dalam tanda kutip tidak berakal itu safih. Memang orang-orang yang nggak punya, Allah berikan akal kepada dirinya tapi di bawah standar, hingga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir ke arah sana. Bahkan dididik sekalipun, dibimbing sekalipun dia nggak bisa mikir. Di zaman jahiliyah. Iya. Itu. Nah, kejahilian pada masyarakat Arab masa itu karena memang tidak ada informasi pengetahuan tentang apapun. Iya. Dia hanya ikuti ilham dan apa yang terjadi di masyarakat sekitar itulah yang menjadi kekhasan mereka dan itulah yang menjadi ciri kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka itu kan hanya berupa kecerdasan biasa. Bukan kepada kecerdasan yang mengarah kepada hal-hal yang lebih besar. Dasar mereka itu kayak hukum rimba. Nah, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra.
Nah, pertama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat ini dari Jibril alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari." Yang mau saya baca apa? Loh, kenapa Rasulullah bertanya seperti itu? Karena Rasulullah nyaris tidak memiliki informasi apapun. Masyarakat Arab itu tidak terbiasa membaca, tidak terbiasa menulis, apalagi berpikir hal-hal yang di luar itu. Maka Nabi menjawab sampai itu, "Ma'ana biqari, ma'ana biqari." Maka jawaban Jibril alaihi salatu wassalam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi ternyata Jibril itu memperkenalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu mengajarkan kepada Nabi bagaimana berpikir. Bagaimana cara menggunakan akal. Bagaimana menggunakan akal. Karena jauh sebelum ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama itu kan usia 40 tahun. Iya, 40 tahun. Wahyu pertama. Kebiasaan masyarakat Arab Makkah pada waktu itu, sepeninggal Ibrahim alaihissalatu wassalam, ada Ismail. Ada ribuan tahun tidak memiliki nabi. Tidak ada satu orang pun yang membimbing masyarakat Arab setelah wafatnya Ismail. Iya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang membimbing mereka kepada arah kebaikan yang lain. Nah, kemudian Nabi itu bertanya, "Ma'ana biqari." Karena sudah ribuan tahun masyarakat Arab itu terputus dari cara berpikir. Masyarakat Arab itu terputus dari bagaimana membaca. Masyarakat Arab itu terputus dari bagaimana memahami sesuatu peristiwa atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi masyarakat Arab kan nggak biasa baca tuh. Yang mau dibaca apa, kata Nabi? Dan membaca itu apa? Membaca itu apa? Membaca itu apa? Jangan membaca aja nggak tahu. Membaca itu apa? Karena tipologi masyarakat masa itu adalah bukan membaca, berpuisi. Syair itu yang ada di masyarakat Arab itu kan menunjukkan sesuatu. Karena kebiasaan masyarakat itu yang ada di pegunungan-pegunungan tandus. Ya kalau hari ini anak senja lah. Oh, betul. Hari ini kan anak senja. Anak senja. Nah, kecenderungan manusia semakin sunyi dan semakin sepi itu kan semakin puitis gitu. Semakin puitis. Semakin dizalimi semakin puitis. Loh, semakin dizalimi dia menjadi orang yang paling dekat sama Tuhan. Gitu. Apalagi. Iya. Jadi dalam konteks ini sesungguhnya Islam itu pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana mungkin kamu memahami Tuhanmu, kamu memahami agamamu, kamu memahami itu baik dan buruk kalau di dalamnya tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan. Artinya Islam, dasar agama Islam ya pendidikan. Ya pendidikan. Awal iman tanpa ilmu itu buta. Oh, aku beriman kepada Allah, misalnya beriman kepada Tuhan, beriman kepada A dan seterusnya. Ya nggak ada ilmunya, buta dong. Albert Einstein pernah berkata, "Reading is the key to get success." Masya Allah. Oh, luar biasa. Artinya, yuk mari kita minum bersama. Monggo. Albert Einstein. Nah, jadi kata-kata bijak malam ini. Yuk mari kita minum bersama gitu. Nah, ini menjadi sebuah titik di mana masyarakat Arab yang setelah ribuan tahun terputus dari pengetahuan, terputus dari sesuatu, kemudian datanglah Nabi SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah agar kemudian memperkenalkan akidah, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan Islam di tengah masyarakat Arab melalui apa? Pintu pertamanya adalah membaca. Jadi pendidikan di sini bisa kita artikan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Itu secara apa ya? Bahasa. Ya, artinya sesungguhnya Nabi SAW dididik oleh Allah. Melalui siapa? Dari Jibril alaihi salatu wassalam.
Jibril itu adalah guru pertama Rasulullah. Ada orang bilang aku berguru langsung sama Allah. Tunggu dulu akhi. Kalau banyaknya teman-teman, tunggu dulu brothers, tunggu dulu friend, tunggu dulu lur. Nabi nggak langsung berguru ke Allah. Nabi itu berguru kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Artinya biar proses tersampainya sebuah ilmu itu ada sebuah proses. Ini ujuk-ujuk datang, aku langsung baca Quran. Ya terserah. Kebanyakan makan KFC. Kebanyakan makan KFC kayak gitu. Banyakan KFC ya. Saya ada sempat membaca, ada seorang saya tidak menyebutkan seorang ulama menurutnya. Orang tuanya ini pertama dia pengikut Imam Hanafi, tetapi sekali dalam proses dia lepas dari taklid dan itu dikatakan sebuah hidayah. Tapi dalam hati, bisakah orang langsung belajar kepada Rasulullah tanpa ada sanad keilmuan? Mengapa kok dia mengatakan orang tanpa bersanad itu orang yang dapat hidayah, sedangkan orang yang bertaklid itu yang tidak dapat hidayah? Ini saya rasa bukan pendidikan yang sebenarnya. Ya, makanya di dalam Islam itu, dalam psikologi pendidikan Islam itu yang disebutkan oleh Imam Zarnuji ya, bahwa Imam Zarnuji ini kan kitab standar ta'lim itu salah satu syarat dari 6 syarat proses keilmuan bagi seorang salah satu diantaranya adalah wa irsyadu ustadi, petunjuk sang guru. Suatu masa seorang ulama besar, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Syafi'i itu, siapa yang meragukan beliau dalam seluruh keilmuannya. Ketika ditanya tentang gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Jadi kemudian orang yang bertanya ini sebenarnya sedang mencoba untuk membandingkan antara kemampuan Imam Syafi'i dengan kemampuan gurunya dalam beberapa hal. Termasuk kenapa Syafi'i, bagaimana Anda melihat guru Anda yang bernama Maliki? Karena orang mencoba membandingkan antara kealiman dan kemampuan Imam Syafi'i dengan sang guru Imam Malik. Dia sama-sama imam mazhab. Apa jawaban beliau? Kafa bi Malik hujjatan fi yaumil qiyamah. Kalau seandainya nanti Allah bertanya kepadaku di yaumil qiyamah, aku cukup berpegang kepada satu guruku, Imam Malik. Itu Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Hambali ditanya, wa kaifa Syafi'i wa kaifa Muhammad bin Idris? Bagaimana pendapat Anda tentang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Imam Hambali itu hafalan hadisnya 1 juta. 1 juta. Lengkap dengan sanad dan hukum matannya. Apa jawaban beliau? Seandainya engkau mau menyebutkan ilmu yang ada di dadaku, itu tidak seujung kuku dari guruku Imam Syafi'i. Kenapa ngapain kita berguru? Loh, gini saja. Kenapa ibu itu disebut dengan ummi? Karena dia mengayomi. Sang pengayom. Kenapa imam itu disebut imam? Karena dia adalah orang yang patut untuk mengayomi. Lah, salah satu kategori dari orang-orang yang berilmu itu, salah satu tanda dari seorang yang berilmu itu, dia tidak melepaskan ikatan dirinya, bahkan dalam kapasitas intelektualitas yang dia miliki, kepada gurunya. Karena tidak mungkin kita ini bisa berjalan sendiri. Kita tidak mungkin bisa belajar berkata-kata sendiri tanpa ibu. Apalagi nanti ya dalam kategori yang lebih luas. Karena ibu itu kan adalah sekolah pertama, madrasah pertama kita adalah ibu kita. Madrasatul ula ya ibu kita. Nah, nanti ketemulah dengan guru pertama selain ibu kita, ya guru ngaji kita, yang menjadi sandaran pertama kita di dalam bab pengetahuan. Nah, ini kan menjadi unik. Nah,
tujuan dari ilmu itu bukan hanya saja memperkenalkan seseorang kepada sesuatu yang dia tidak tahu menjadi tahu, tetapi sesungguhnya tujuan luhur dari ilmu itu agar manusianya itu lebih lembut. Nah, bagaimana mungkin pengetahuan seseorang yang dimiliki tidak mampu melembutkan dirinya hingga kepada gurunya sekalipun, ya orang yang membimbingnya dia masih bersikap seperti itu. Gerasa gerusul. Iya, artinya gini loh. Saya punya guru yang sampai hari ini masih saya ingat terus. Dari sifir awal hatta ila sifir tsani, dari TK 0 kecil sampai 0 besar, guru saya masih ada. Pun seandainya saya tidak berjumpa dengan beliau karena kondisi tempat dan waktu, saya selalu menjumpai beliau lewat doa. Karena tidak mungkin kita ini memiliki sesuatu, mengetahui sesuatu tanpa sebab dari beliau. Saya menjadi ingat ucapannya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang kita kenal dengan Ibnu Mubarak, bainana wa bainal qaumul qawaim al-isnad. Yang membedakan ajaran kita Islam ini dengan ajaran yang di sana itu, kata beliau tidak menyebutkan siapa agama apapun, yang di luar sana itu adalah al-isnad, sanad keguruan, garis keguruan. Karena yang mengacu tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja punya guru namanya Jibril, dan Rasulullah punya murid namanya sahabat punya murid namanya tabi'in. Sampailah kepada kita bahwa konsep pendidikan di dalam Islam itu yang harus diperhatikan adalah keasliannya, keabsahannya, otentifikasi namanya. Maka otentiknya sebuah ilmu itu tidak bisa lepas dari guru yang kita sebut sanad. Sah, autentikasi, terus apa lagi ya? Ada enggak bahasa lain? Banyak ya. Nah, gini loh. Saya mendengar sesuatu dari beliau, dari Ustadz Mardi. Yang bukan saya mempertanyakan beliau. Kan orang mempertanyakan saya. Dari mana Anda mendengar? Saya mendengar dari beliau. Orang tidak bertanya siapa saya. Dari siapa Anda mendengar? Saya pasti akan menjawab dari Ustadz Mardi. Yang jadi titik tumpunya kan di sini. Sami dan mutakallim. Ya. Yang bicara dan yang mendengar itu harus sama-sama memiliki tingkat kepercayaan publik. Orang yang mendengar dan yang didengar, yang bicara itu harus sama-sama bisa dipercaya. Yang kita sebut sebagai siqah. Iya. Nah, siqahnya seseorang yang kita dengar ilmu darinya, wah, itu menjadi keniscayaan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat utamanya yang pertama siddiq, bisa dipercaya. Sifat kenabian pertama adalah siddiqnya. Tapi gini Ustaz Holi, menginjak dari sejarahnya Imam Malik itu jarang jadi imam loh. Imam Malik jarang jadi imam. Iya. Jadi MC terus. Oh, di At-Taqwa ya. Oh, di At-Taqwa. Baru paham. Oh, masjid At-Taqwa itu. Saya kira yang nggak paham aku ini. Ini teman-teman santai ya. Nih, kalau bicara kembali ke awal tentang pendidikan, artinya Islam ini pondasi kuatnya, walaupun rukun Islam itu syahadat, sholat dan lain, tetap dipondasikan didasari oleh ilmu pengetahuan tentunya. Oh iya. Bukankah Allah menciptakan seluruh apa yang ada di alam raya ini? Ayat Allah yang selalu masih kita baca adalah ayat yang sifatnya maktubah, yang tertulis, yakni Al-Quran. Tapi ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, apa yang ada di sekitar kita, pernah enggak kita baca? Gejala-gejala yang ada di sekitar kita kan tidak berdiri tiba-tiba, tapi tentu ada yang menggerakkan. Dan iman kita mengatakan itu adalah Allah. Nah, untuk mengetahui itu tentu harus melalui sebuah proses keilmuan. Betul. Kan nggak serta-merta. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh masyarakat Arab Quraisy waktu itu, manhu,
Siapa dia? Yang kamu perkenalkan itu sebagai Allah itu siapa Muhammad? Rasulullah menjawab melalui ayat Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah memperkenalkan kepada masyarakat Arab yang bertanya siapa dia Allah itu melalui ayat Al-Quran yang sangat lugas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada masyarakat Arab. Karena masyarakat Arab masa itu yang disembahkan banyak, yang disembahkan banyak, yang disebut Lata, Manat, Uzza dan Hubal dan seterusnya itu terlalu banyak Tuhan. Maka kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seterusnya disampaikan kepada masyarakat Arab. Masa itu adalah Qul huwallahu ahad. Siapa dia yang ahad itu? Allahus samad. Tempat kita menggantungkan segala apapun dalam kehidupan kita ini. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dia itu tidak bukan menjadi seorang bapak dan juga tidak punya anak. Berarti ahad, tunggal. Dalam hal apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan gak ada sesuatu pun yang ada di bumi ini, yang di langit ini dan seluruh semesta ini yang dapat menyamai dia. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak menyampaikan ini dengan konteks tauhid yang menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Arab bingung. Ternyata logika Islam itu sangat mudah untuk melawan logika masyarakat Arab Quraisy masa itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu ini loh, ada Lata, Hubbal, Manat, Uzza dan belum lagi Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di sekitar Baitullah masa itu. Ternyata Rasul SAW cukup menjawabnya dengan Qul huwallahu ahad. Mereka bertanya, siapa dia Muhammad? Dia yang menciptakan semesta, dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi, termasuklah yang menciptakan kita, menjamin rezeki kita dan seterusnya. Nah, kenapa di dalam Islam itu ilmu memiliki tempat yang sangat istimewa? Karena untuk memberikan penjelasan yang sangat naratif, yang bisa diterima oleh nalar-nalar manusia dengan mudah, dicerna dengan gampang, dan diamalkan dengan simpel, ya hanya dengan melalui ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan ini agar memiliki standarisasi yang jelas, maka carilah guru. Guru itu yang memiliki sanadnya yang memiliki keterkaitan erat kepada Rasulullah SAW. Karena sumber ilmunya diarahnya ke sana. Titik tumpu pengetahuan ini adalah kepada Nabi SAW yang beliau menerima melalui wahyu, melalui Jibril alaihissalam. Artinya sumber pengetahuan itu adalah tetap Allah yang diturunkan kepada Nabi agar kemudian disebar melalui siapa? Melalui sahabat. Maka Nabi SAW mendidik para sahabat agar menjadi manusia-manusia yang pintar, manusia yang alim, manusia yang cerdas, dan kemudian disampaikan dan disebarkan hingga sampai hari ini. Artinya tujuan dari ilmu itu bukan pada kekayaan tetapi pada kebenaran akhirnya. Ilmu itu akan menunjukkan manusia kepada kebenaran mutlak. Saya selalu mengatakan ya, kalau ketemu dengan teman-teman yang lain, ilmu itu tidak boleh diintervensi oleh kepentingan apapun. Karena ilmu itu berdiri dengan mulia dan terhormat. Karena ilmu itu adalah sifat Allah, sedangkan perbuatan itu adalah sifat hamba. Al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad wa sifatullah afdal min sifatil ibad. Saya selalu mengatakan begitu. Ilmu itu adalah sifat Allah, sedangkan perbuatan itu adalah sifatnya makhluk. Dan sifat Allah pasti lebih mulia dibandingkan dengan sifatnya makhluk. Maka janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan agar umat ini menjadi manusia yang cerdas? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi menyebutkan menuntut ilmu itu wajib. Dan itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Kewajiban pribadi, kewajiban personal, bukan kolektif. Kalau belajar ilmu itu kewajiban kolektif, Ustadz Mardi nggak perlu belajar. Cukup Ustadz Kholi. Nah, inilah yang menjadi titik kelebihan ilmu di dalam Islam.
Karena kewajiban itu, menuntut ilmu adalah kewajiban personal, kewajiban pribadi, bukan kewajiban kelompok, bukan kewajiban segolongan, tetapi kewajiban pribadi. Karena baik dan buruknya perilaku, tingkah laku kita dan apapun itu tergantung kepada ilmu yang kita dapat dan kemudian kita amalkan apa tidak. Nah, untuk yang teman-teman dari seluruh Indonesia yang ada di Facebook, yang ada di live TikTok, terima kasih. Salam dari Aceh Guru, salam juga untuk saudaraku. Mohon maaf yang mungkin tidak sempat baca. Ustadz mau nanya, emang betul adab lebih baik daripada ilmu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku etika, maka etikaku menjadi baik. Tentu ilmu yang dibarengi dengan etika itu yang menjadi ilmu yang sempurna. Karena acap kali kalau ilmu itu tidak dibarengi dengan etika, maka akan ada sesuatu yang tidak baik di dalam. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, saudaraku. Tapi kekurangan adab. Tetapi kekurangan adab. Ya. Ya, bangsa ini tidak kekurangan ilmu, tidak kekurangan orang yang berilmu, tetapi nyaris kekurangan adab. Bahwa nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Lagi-lagi saya mengutip Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Aku lebih membutuhkan orang yang sedikit ilmunya, yang di dalamnya memiliki adab yang besar, dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu yang banyak tanpa adab di dalam. Kayak gini kebanyakan ilmu. Astagfirullahaladzim. Ilmu tapi tak ngamal. Ilmu tapi tak ngamal. Jadi ilmu apa yang paling penting? Ya tentu pertama adalah yang berkaitan tentang akidah, yang berkaitan tentang ilmu ketuhanan, akidah kepada Allah, ketauhidan kita, baru ilmu syariat dan yang lain seterusnya ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir dari seluruh Indonesia. Ya ini sudah ada itu di Facebook. NU Gontura hanya masih ini, tapi Edi Suhardi Guru Balid hadir. Masya Allah. Abdul Hadi Ahmad Zuhori. Ustaz tolong doakan timnas Indonesia. Udah selesai, woy. Ustaz dulu itu kawan saya. Under 23 yang nantinya ikut playoff lawan Guinea. Insyaallah. Ada Kang Cecep. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Kang Cecep. Aduh, tadi malam saya nggak nonton. Gara-gara menang 1-0 saya pikir udah juara. Apek kalah 2-1. Salam Pak Kiai dari Cianjur, Jawa Barat. Hatur majelis kopi. Oh, mangga atur nuhun pisan ya teh. Ya, mangga dia. Ada apa? Ini Ebin. Salam Ustaz. Semoga Anda mendapatkan kebaikan. Majelis kopi, semoga Pak Yai sehat selalu. Hatur nuhun pisan. Mangga tuh ka Pontianak, iya mah nuju ngopi. Nuju ngopi lur. Ya mangga ka dia tah. Masya Allah. Seruput kopinya. Insyaallah mantap. Nah jadi astagfirullahaladzim. Fitri Sibuaya. Kak Fitri Sibuaya. Sibuaya itu Nias ya atau mana? Sungguh senangnya. Assalamualaikum Pak Us. Oh Pak Ustadz maksudnya ya. Sungguh senangnya kalau lihat ceramah Yayi. Mantap dengarnya. Hatur nuhun pisan Kang Cecep. Pak Ustadz orang mana? Asli nama orang Pontianak, Kang Dariusnya. Kemudian assalamualaikum ya minal aidin wal faizin mohon lahir batin. Kemudian ada Real Madrid, Hala Madrid. Wow, emang dikirain saya bukan penggemar Madrid. Saya mah Ultras del Sur. Yang penting bukan Barca ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Tuhan selalu melindungimu Pak Ustadz. Terima kasih. Oh ternyata kita kalau bicara bola satu vibrasi ya. Iya. Sama-sama Real Madrid. Yang penting bukan Barca. Saya berkait. Hah? Saya berkait. Ya kalau jauh-jauh tuh ah. Amin yang Ini sudah hadir. ada pertanyaan dari netizen dari Facebook Zen Muhsin Official Mahyatul Fikriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kiai, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan manusia? Terus agama tidak mengenyangkan, sedangkan ekonomi mengenyangkan perut. Apa itu sudah cukup? Ini 3 pertanyaan. Ini hakikat sebenarnya gimana Kiai? Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya jawab yang ada di Stop dulu. TikTok dulu ya. Karena kita di warung kopi, jadi nggak usah aneh ya di kafe ya. Saya selalu Pak Ustadz, Tuhan selalu melindungi Pak Ustadz, amin. Kemudian Fitri Sibuaya, Batak Pak Ustadz. Oh, BTL ya, Batak Medan. tembak langsung. BTL Batak tembak. Kemudian ada Maulana Salam Pak Ustadz, saya dari Ketapang Kalbar. Oh, matur. Terima kasih yang sudah hadir dari Ketapang. Kemudian Majelis Kopi, saya sering lihat videonya Pak Yayi. Saya santri Cianjur Pak Yayi, doanya Pak Yayi buat saya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan dijantankan orang ono sayeknya. Kemudian Niwar Ahmad, Assalamualaikum, situ Bondo hadir. Oh, ini Bang Niwar, apa kabarnya Bang Niwar? Kawannya Bang Mardi Niwar. Ya, kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz. Siapa ini? Mia Pamela. Baik, dulu saya lama di Cianjur, Kangnya. Saya Cianjurnya di daerah Cikaret, SMP 2. Nah, ya udah, yang mana barusan tadi yang saya jawab di Facebook dulu ya. Iya. Saya jawabnya di Facebook. Satu-satu ini kayak Yang pertama, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan manusia. pendidikan yang dibutuhkan manusia adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada Allah Tuhannya. Penanyanya adalah bahasan. Memperkenalkan dirinya kepada Allah Tuhannya. Karena ilmu akidah yang dapat mengantarkan kebenaran seseorang, dia akan tahu siapa Allah Tuhannya. Maka tidak mungkin kita mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kalau dia tidak memahami ilmu itu sendiri. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu akidah yang kita sebut sebagai usuluddin atau biasa kita sebut sebagai ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau zaman kita di pesantren kecil lagi dulu, kita biasa mendengarkan setiap sore itu nadhaman aqaid second. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Terus agama tidak mengenyangkan, sedangkan ekonomi mengencangkan. Apa itu sudah cukup? oh iya, Nah, ini mencoba Ada- memperbandingkan antara ya, agama begini dengan ya. ekonomi ya. ada orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari duniawi, seakan-akan bahwa itu adalah Allah pasti mencintainya. Oh, ini kayaknya saya bahas kemarin nih. Iya, Jadi di- dengan yang kita bahas tentang di hikam itu ya, Iya. di bab 2 di hikam itu. Ada orang yang terlalu fokus kepada duniawi sampai lupa kepada Allah. Ada orang yang terlalu fokus kepada tasbihnya sampai lupa duniawinya. Nah, maka ulama itu mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Berbuatlah engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Maksudnya itu bukan ngumpulin harta banyak-banyak, tetapi hari ini sudah cukuplah, besok bisa dicari lagi. Iya. Ya. Sepakat saya. Kemudian, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Badiru bil a'mal salihah, kata Nabi SAW. Segeralah engkau berbuat amal salih karena hidupmu bentar. Nah, dunia tidak mengenyangkan. Apa akhirat tidak mengenyangkan, agama tidak mengenyangkan. Justru ketika kita semakin dekat kepada Allah, sang pemilik dunia, bagi Allah itu adalah perkara kecil. Maka orang-orang yang memiliki dasar agama yang baik, dia akan yakin kepada firman Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa orang-orang yang dekat kepada Allah memiliki kecenderungan hati yang tenang? Dia tidak terburu-buru tentang duniawi ini. Sebab ketika engkau mencintai dan dicintai Allah, maka dunia pasti akan mencarimu. Tetapi ketika engkau mencari dunia, jangan kau pernah berpikir bahwa dunia akan mengejarmu. Orang yang mengejar kebaikan di sisi Allah, maka dunia akan mengejarnya. Harus ada balance, harus ada keseimbangan. Jangan terlalu ke sana, tapi jangan terlalu ke sini. Dunia tetap dicari dengan maksud dan tujuan untuk menyempurnakan ibadah itu sendiri. Dan jangan pernah berpikir bahwa dunia ini yang akan menyebabkan kebahagiaan dalam hidup. Dunia tidak akan membahagiakan kita, tetapi kedekatan kita kepada sang pemilik dunia, pemilik semesta ini yang akan menyebabkan hidup kita akan lebih bahagia. Kalau ada Muslim meyakini dia hidup karena dia bisa hidup karena sebuah pekerjaan yang dia miliki, apakah itu syirik? Lah, itu adalah syahwat yang samar. Syahwat yang sama. Syahwat yang samar. Betul. Bahkan ketika orang berusaha untuk menjauhkan diri dari duniawi,
yang sering disebut dengan maqam tajrid. Apa itu tajrid? Melepaskan diri dari kehendak duniawi. Dia tidak pulang-pulang dari tempat ibadah, dia tidak lepas dari zikir sampai kemudian dia lupa bagaimana menafkahi dirinya. Kemudian saat itu tanpa dia sadari, dia sedang memaksa Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Oh, Karena dia sudah salat, kayak yang kemarin jadi itu kan. dia sudah salat, dia sudah sedekah, udah melakukan apapun. Karena janji Allah, barang siapa yang sedekah 1, Allah akan balas 10, bahkan balas 70. Maka sesungguhnya hawa nafsu yang samar tengah memerintahkan Allah untuk mencukupi kebutuhannya. Berhati-hatilah. Dan bagaimana dengan orang-orang yang hanya terfokus kepada duniawi sampai kemudian melupakan Allah? Seakan-akan bahwa duniawi ini yang mencukupkan, bukan Allah yang mencukupkan bagi dirinya. Ingat bahwa dunia ini hanyalah sebuah wasilah, sebuah perantara semata, bukan sebuah tujuan. Kembali ke tadi, memang pendidikan itu dalam sebuah tempat khusus dan tidak bisa kita arahkan ke politik, bisa arahkan ke ekonomi dan sosial. Iya. Dia memiliki tempat khusus dan tidak boleh ditempati dengan lain. Tetapi kalau yang lain itu butuh pada pendidikan itu sendiri. Nah begini saudaraku ya, sebelum saya jawab nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, salam dari Serang Banten. Waalaikumsalam matur nuhun. Ada Darius, tinggal di mana Pak Ustadz? Tinggalnya di Pontianaknya. Kemudian pokoknya Halam Madrid, pokoknya mah majelis kopi cocoknya mah. Kang Cecep, oh jauh ya Yai, tak kirain Jawa Timuran Yai aja. Kemudian ada Fitri Sibaya, saya selalu buat paus. Paus lagi nih Pak Ustadz. Om Daus Chen, Assalamualaikum Ustadz, salam kenal dari Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz, semoga saya selalu amin. Ada musik. Kemudian Arsih Suripto, saya Curug Tangerang, hatur nuhunnya. Ada Kang Cecep, suara khas sekali. Iya mah, suara mana ya mah? Suara Kang Roma Irama nya, suara dangdut sanes. Ada Zia Men, Masya Allah, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan kasadayana nya, orang buruk yang dicintai Allah seperti apa ya? Orang buruk yang dicintai Allah adalah yang segera keluar dari keburukannya. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti berdosa, berarti buruk dong. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat maksiat, orang yang berdosa adalah yang segera kembali taubat kepada Allah. Tah kitu. Aswaja Kalbar ya. Aswaja Kalbar masuk. Kemudian Haji Rusmini, Assalamualaikum, kalteng hadir atur nuhun pisan. Waalaikumsalam. Kapan kita ke bulan Pak Ustadz? Oh, ini bulan satir ini pertanyaan. Oh iya, Haji Rusmini, tetangga saya dari Kalbar. Masya Allah, Allahu Akbar, Paus. Mungkin kita tidak bisa ke bulan, tapi saya kalau Katolik Pak Ustadz, mendatangkan bulan bisa gitu. Ya? Mendatangkan bulan bisa. Bisa, bulan April, Mei, Juni. Ayo nama tuh bulan Mei nya. Ibu-ibu itu biasa datang. Ini ada lagi nih. Real Madrid, saya Katolik Pak Ustadz. Perbedaan bukan berarti kita pisah, tetapi justru membuat kita satu. Ada nilai-nilai yang harus tetap kita jaga, yaitu harmoni, kebersamaan. Bukankah insan itu, manusia itu, insan itu sendiri adalah harmoni. Artinya kita harus sama, saling menjaga kebersamaan, tidak usah saling menyakiti. Jangan karena kita berbeda kemudian kita saling benci. Tetaplah menjadi manusia yang baik untuk selalu menjaga dan menghargai perbedaan. Tetap salam Indonesia Raya. Ada Imron, Assalamualaikum, alumni pondok mana Pak Yai? Wah ini berat saya ini. Real Madrid bener banget. Saya juga Katolik Bang. Wah, terima kasih Bang Uzu Merkin Narutong. Nah ini gimana Bang? Keren Abang ini. Kita sama-sama Madrid Bang ya. Madridista kita ini. Pokoknya mah pamugi, pokoknya mah pamugi Pak Yai sehat, tobangan Pak Yai, kahartos pisan. Atur nuhun ilmuna Pak Yai, sami-sami akang katanya. Majelis kopi atur nuhun pisan. Kina abdi bade ka Cianjur. Papangginya di Cianjurnya. Bisa dulu baru kelas 2 bahasa. Intonasi itu loh yang bisa lagi. Iya, itu baru bahasa. Intonasi langsung berubah sekarang.
Saya biasanya kan cuma Batak ya. Coba. Assalamualaikum dari Pamekasan. Nadir mah terus kelangkong ki. Terus kelangkong. Wah, ini berubah jadi Madura saya nih. Ini kalau yang dari Cianjur berarti Sundanya atulah eknya kin. Siapa yayi wartosan we pami ke Cianjur asli hoyong tepang. Anu di Cianjur mana dua. Anu malepat kangnya. Anu kahiji sate Maranggi. Kedua bubur Cianjur. Katilu istri abdi mah orang Cianjur. Dan keempat jatuh Maringgi. Majelis kopi tiasa oge Sunda mantap Pak ya insyaallah. Salam dari Sarawak Borneo Pak Ustadz. Apa idolah. Assalamualaikum. Salam dari Jating Lumajang atur nuhun. Oh iya. Sami-sami kan atur nuhun pisan atur nuhun ya. Siaplah Pak Yai. Baik Andi ya. Baru orang Cianjur bojonanya. Alhamdulillah. Abdi mah parantos 24 tahunnya. Insyaallah. Jadi kembali lagi kepada sistem pendidikan Islam. Kenapa kemudian Islam itu menitik beratkan itu kepada ilmu pengetahuan? Karena dengan ilmu semuanya akan terasa mudah. Dengan ilmu adalah solusi. Allah menantang manusia di dalam Al-Quran itu. Ya ma'syar jin wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultanin. Jadi Allah Azza wa Jalla menantang kita manusia untuk memecahkan persoalan apapun, rahasia apapun di langit, di bumi, jin dan golongan manusia. Kata Allah, yuk cari aja semuanya, kata Allah. Tapi sungguh kalian tidak akan mampu membuka semua itu kalau di dalamnya tanpa ilmu dan pengetahuan. Islam itu memberikan ruang gerak yang luar biasa, memberikan kesempatan yang hebat kepada setiap pemeluknya untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih hebat, manusia yang lebih sempurna. Karena Allah menciptakan kita ini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Agar kita mengatur bumi ini dan segala sesuatu yang di dalamnya itu dengan cara-cara yang baik, dengan aturan-aturan yang baik. Maka kemudian Allah mengirimkan cara itu sebagai pengetahuan agar semuanya memiliki keteraturan. Coba kurang gimana Allah mengatur semesta ini? Allah merubah siang kepada malam, malam kepada siang. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan sesuatu dari bumi, kemudian diserap lagi menjadi awan dan seterusnya. Dan itu sungguhnya adalah pengetahuan yang bisa dipergunakan oleh manusia. Ternyata ketika Allah menitipkan pengetahuan, ada teknologi di dalamnya. Coba, hari ini ternyata pengetahuan itu bisa mengatur di titik mana bisa hujan nih. Oh iya. Bukan pawang ya, bukan pawangnya. Tapi ini lebih kepada saintis. Nah, ya BMKG tadi Ustadz sudah menyebutkan. Betul. Kemudian saya baca lagi ya yang sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru, salam santun dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lampungnya di mana, saudaraku? Kemudian ini Arif Fakhruddin sedang berada di mana Pak Yayi? Lagi ngopi di mana? Di Aming Coffee ya. Kemudian Bang Jas Abimati Lumajang, Pak Yayi semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki buat Pak Yayi. Sami-sami doa yang terbaik juga untuk Anda. Ada Zentama saya alhamdulillah sehat tretan saya. Assalamualaikum Tuan Guru, salam santun dari bumi Lampung. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari mana Kiai? Saya lahirnya di Pontianak ya, walaupun di KTP lahirnya Cianjur karena KTP-nya banyak. Kemudian ada Real Madrid, mohon maaf Pak Ustadz, aku pamit dulu. Sehat selalu buat Pak Ustadz dan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Anda. Sehat selalu dan mudah-mudahan ketemu kembali. Kemudian ada Lampungnya, Bandar Lampung, Kota Panjang. Oh, saya dulu pernah seringnya ke daerah Kalianda, Lampung Selatan. Ya, di daerah Lampung Selatan. Baik. Apalagi obrolan ini kita? lagi baca-baca
komentar dari Hadirin Siorojuddin. Salam kenal Kiai dari Sintang. Masya Allah, waalaikumsalam. Kemarin Kayaknya ya. minggu lalu hadiah. Minggu lalu saya di Simpang Kayu Lapis, saudaraku. Simpang Kayu Lapis, perbatasan Sekadau Sintang ya. Kemudian Ustaz, assalamualaikum, saya orang Pontianak asli Ustadz Muhammad Romi nih. Hah? Romi ya? Romli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kiai, salam santun dari DKI Jakarta. Sebentar lagi Jakarta jadi DKJ ya. Iya, bukan DKI. Daya Kurus Jakarta. Nah, Pak Yai di kantun. Atur nuhun Pak Yai, mangga atur nuhun pisannya. Kin papang gede nya. Pak Tepang Dei. Assalamualaikum Pak Kiai, salam dari Oku, Ogan Komering Ulu Selatan, Palembang. Wah, luar biasa. Iparnya beliau orang Palembang nih. Orang mana itu? Itulah dia. Bang ipar pun tak paham dia. Ya, makasih ya yang sudah hadir malam hari ini. Mohon maaf mungkin ada banyak komen-komen yang belum sempat saya baca. Yang dari sini, dari bahasannya udah disampaikan salam saya sama beliau Ustadz Suhar. Oh, Masya Allah. Dari bahasan. Dari bahasan ya. Beliau juga hadir. Hadir ini. Iya. Bahasan ya. Pak Wakil Wali Kota, terima kasih sudah hadir malam ini. Ya, sudah hadir ya beliau ya? Kurang. Ada hadir ya? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu. Amin. Bisa ketemu ya. Kemudian Ustadz, apa doanya agar rezeki lancar dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini sudah sama, udah 1670 orang. Kemudian coba Ustadz pakai bahasa Melayu Pontianak. Siapa pula nak ngajak saya bahasa Melayu nih? Alah, macam mana pula awak nih? Awak pikir aku tak bisa bahasa Melayu ke? Oh, sebelah tu bilang memang mulut lancip kata dia. Masya Allah, tadi siang kita panas berdengkang luar biasa gitu ya. Udah dah. Pontianak diajak beleteng mana lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak G, Pontianak hadir. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya tak bisa baca pula awak ni. Kemudian jangan nak mancing-mancing saya bahasa Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ada kripto. Kemudian Muhammad Romi, tawak pula awak ni. Muhammad Romi, antap itu dia. Saya bacakan dari Jala Sutradara. Saya pakai bahasa Madura. Emang saya ente fikir saya tak bisa bahasa Madura ke apa? Di kemah sampean. Motor saya langkong hadir makin ki. Ngereng lengki nangka dintau. Oh, cuma sekopi entah apa gratis untuk sampean. Saya bacakan dari Jen Moxin Official ya. Siap. Ini banyak dari Jen Moxin Official, konsep toleransi dari Asara Sara, ada Sumiati Astari, ada Rais Imba, Muhammad Jen yang udah hadir, Ilham Marham, dan ada Konyoko dari Mekah hadir, Kaltim Tarim hadir semuanya. Masya Allah. Ini dari Asa Sara, ini ada pertanyaan Yai. Konsep toleransi antar agama gimana Kiai? Ya. Baik. Sebelumnya saya jawab dulu ini TikTok ya. Siap. TikTok. Yang di TikTok dulu. Maaf, di TikTok coba dulu pakai ya. bahasa Madura. Lastari bahasa Madura. Assalamualaikum Kiai, salam dari Purbalingga, Jawa Tengah nggih. Nggih, matur suwun hadiripun jenengan nggih. Kemudian ada sinten niki? Diham. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke Facebook. Udah pindah pakai bahasa Madura lagi ini. Ya, ini dari pertanyaannya konsep toleransi antar agama gimana Kiai? Baik. Di dalam Islam itu bagaimana kita diatur untuk saling menghargai walaupun perbedaan itu ada. Perbedaan yang ditemukan pertama oleh Nabi adalah ketika berbeda dengan pamannya. Mulai dari yang sangat membenci sampai tidak beriman. Ada yang tidak membenci tapi tidak beriman. Kalau yang membenci sampai tidak beriman itu kan Abu Lahab. Abu Lahab sampai menjadi musuh Nabi yang luar biasa. Tapi ada paman Nabi yang tidak memusuhi Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, namanya Abu Talib. Abu Talib
diutus oleh masyarakat Quraisy dan para pembesar-pembesar Quraisy mengajak Nabi SAW untuk bertoleransi dalam agama, bukan umat beragama ya. Ada dua sisi yang harus kita pisah, antar agama dan antar umat beragama. Karena tidak mungkin ada toleransi di dalam beragama. Tapi kalau antar umat beragamanya bisa. Yang dimaksud toleransi agama adalah ketika Nabi SAW ditawari begini, ya Muhammad, biar kita tidak ribut terus nih. Hari ini kami iman kepada agamamu, tapi besok kamu iman kepada agama kami. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai penegasan sikap bagaimana Nabi SAW untuk memiliki sikap yang tegas ketika berkaitan tentang iman, ketika berkaitan tentang akidah. Baik. Tetapi di situ kemudian, Waalaikumsalam. Oh monggo. Nggih. Oh, anu nggih. Sekadau nggih. Nggih. Oh nggih. Monggo. Pinara. Kali sinten? Rumbungan. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Sebentar ya, kita masih ada tamu ini. Tapi saya jawab dulu. Jadi begini. Tetapi di belakangnya, di akhir ayat ini, Allah memberikan penegasan lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika berkaitan tentang konsep kehidupan bersosial masyarakat, kita ini harus senantiasa bersama-sama. Monggo. Kasih tempat. Oh ya, sebelah sana. Sebelah sana saja, Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Monggo. Ya, kita masih ada tamu ya. Jadi gini, konsep di dalam Islam itu adalah bagaimana ketika ada sebagian orang memaksakan agar saya nggak bisa menghormati dia kan berbeda agama dengan kita. Menghormati apa yang mereka yakini atau memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda dengan kita itu, karena Allah sudah menyebutkan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau seandainya Allah Tuhanmu itu mau, niscaya seluruh manusia ini semuanya beriman kepada Allah. Bagi Allah itu kan hal mudah. Tetapi yang paling penting adalah kebijaksanaan manusia beragama itu harus kita didik terus. Persoalan keyakinan ya masing-masing, saudaraku. Yang muslim monggo datang ke masjid, yang katolik monggo datang ke gereja, ya, yang Hindu datang ke pura, yang Konghucu silahkan datang ke tempat ibadahnya. Ada bagian-bagian yang kita bisa bersama dan ada bagian-bagian yang kita tidak bisa bersama. Ngopi bersama bisa. Boleh dong. Karena ada satu kalimat yang indah, nata'awan fima tafaqna wa nata'awan fima tafarraqna. Kita ini bisa saling tolong-menolong di dalam hal yang bisa kita sepakati. Tetapi tentu kita tidak bisa saling tolong-menolong dalam hal yang tidak bisa kita sepakati. Nah, ini menjadi penting. Oke, monggo. Terus sehat? Alhamdulillah. Sehat. Tapi dong. Jangan sehat. Monggo, masih siaran langsung. Sebelah sini. Enggak apa-apa. Sebelah sini. Sampai mau sama istrinya. Lagi jomblo. Hah? Oh, sama. Lagi tahun. Hitung nih. Alhamdulillah. Para ya, netizen yang dirahmati Allah, baik, ternyata Ustaz ini monggo. sedang banyak tamunya para hadirin. Ya, sebentar ya, karena saya masih banyak tamu. Buat Rio sinten nih? Rio Sandra, puji Tuhan akhirnya bisa nonton juga live dari Ustadz yang paling bijak menurut saya. Terima kasih.
Izin tanya Kiai, gimana caranya bikin istri akur? Ini maksudnya apa ini? Siapa yang nanya tuh? Ini siapa nih yang nanya ya? Bikin istri akur ya. Al-Ghazi, Assalamualaikum. Kemudian Zaki Hitam, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kiai Jember hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tidak lama dulu ya, tidak lama ya. Karena saya masih ada tamu dari Skadau, nggih. Dari Skadau. Skadau itu dari Pontianak ke arah timur kurang lebih 300 sampai 400 kilo. 6 jam. Kurang lebih 6 sampai 7 jam. Berangkat dari pagi. Oh, berangkat tadi habis Jumat. Sumpah walaupun aku Kristen Pak Ustadz, tapi aku ngefan betul sama Pak Ustadz. Semoga Anda di dalam kebaikan dan jangan lupa untuk senantiasa berbagi dalam kebaikan. Saya itu waktu di negara orang juga sering bertemu dengan orang-orang yang berbahasa sama, berbahasa Arab. Tapi mereka datang ke kanisa, mereka datang ke gereja. Baik. Tapi apakah kemudian saya harus kaget? Oh, enggak dong. Agama dan keyakinan itu tidak bawa-bawa apapun kecuali ya yakin. Ya kan, wong masyarakat Arab sampai hari ini, masyarakat Arab yang saya maksud ya, bukan siapa-siapa, masyarakat Arab sampai hari ini masih banyak yang beragama Kristiani, ya, terutama yang di Lubnan, yang ada di Libanon, kemudian yang ada di Mesir, di Iskandariah dan sekitarnya, kemudian di Irak itu ada di Mosul, bahkan kemudian yang ada di Suriah itu kan kita kenal dengan KOS, Kristen Ortodoks Suriah. Saling menghormati itu biasa ya. Mari kita saling menghargai perbedaan, kita saling menjaga keharmonisan agar tidak lagi ada narasi-narasi kebencian mengatasnamakan apapun, tapi tunjukkan kita sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai penutup, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba Allah yang hatinya sudah penuh kasih sayang, ketika berjalan di atas muka bumi dia selalu menundukkan dirinya. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebaikan hatinya. Dia tidak peduli siapa yang ada di sekitarnya. Yang ada dalam hati dan pikirnya satu, menebar benih-benih kebaikan dan menjaga itu agar menjadi pohon kebijaksanaan dan agar orang-orang yang ada di sekitarnya bisa menikmati itu dengan baik. Tetap menjadi pribadi yang beragama yang baik dan meyakini apa yang Anda yakini, tetapi tetap berperilaku santun. Karena didikan Islam untuk saudaraku yang muslim, bagi setiap muslim yang baik adalah bagaimana dia menjaga keyakinan di dalam hatinya dan tetap menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Insya Allah seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir di Facebook, Yai. Baik. Boleh? Dari Silakan. saudara Andi Nuradi ini, kemarin calon PWNU Kalbar. Siap. Saya nanya nih kenapa ya toleransi terhadap antar beda agama itu tampak lebih mudah diterapkan ketimbang toleransi terhadap perbedaan firqah atau golongan dalam Islam itu sendiri? Iya. Yang sering kita baca di dalam konteks hadis, yang hadis itu semuanya insya Allah para santri faham bahwa sataftariku ummati, ya kan, akan terpecah umatku kelak, kata Nabi SAW, 73 firqatan, 73, sintani wa sab'ina fil nar wa wahidatun fil jannah ala wahiyal jamaah. Nah, hadis ini menjadi hadis yang populer di tengah-tengah masyarakat kita, dan yang diperebutkan adalah satu, yang masuk surga, ala wahiyal jamaah. Kata Nabi SAW, 73 yang akan pecah, 72-nya masuk neraka, satunya masuk surga. Yang menjadi titik perebutannya adalah yang masuk surganya. Mana? Kemudian mereka mengatakan, saya yang paling sunni, saya yang paling ahlus sunnah, saya yang paling nyunnah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menggunakan terma yang sangat mudah, bahwa ketika pengetahuan terhadap sesuatu itu tidak dengan sebuah tujuan untuk semakin melembutkan hati dan semakin dekat kepada Allah, dia masih punya potensi bisa dipergunakan untuk sebuah kesombongan. Yang paling berbahaya adalah kesombongan intelektual. Merasa dirinya paling benar dalam berpendapat, merasa paling benar di dirinya dalam memahami agama ini, merasa dirinya paling sempurna dalam melaksanakan perintah agama ini. Padahal Nabi SAW
selalu memberikan kesempatan kepada sahabat, kepada kaum muslimin, bagaimana mereka memahami Islam itu secara baik dengan tetap menjaga sikap-sikap. Anda tahu bahwa ternyata Umar ibn al-Khattab dan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berbeda, dan Anda tahu bagaimana sikapnya Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdua pernah bersitegang luar biasa dalam hal satu saja, bab zakat. Tapi ternyata beliau berdua selalu akur dan tidak pernah menampakkan apapun. Karena bagi beliau berdua, persoalan perbedaan pandangan di dalam hal apapun tidak harus melupakan satu hal, yaitu menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga ucapan, agar tidak mudah menyakiti siapapun. Semoga kita semuanya bisa istiqamah di dalam kebaikan, menjalankan agama Islam dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi-fungsinya, dan kemudian tetap berpegangan teguh kepada tali agama Allah. Jangan sampai kita selalu berpecah belah, karena perpecahan akan mengarah kepada kerugian. Dan paling akhir, yang mungkin tidak bisa saya sambung dengan panjang lebar, bagaimana tentang nasab. Wah, apa tanggapan Kiai tentang nasab para Habib Kiai? Saya tidak bisa menyambung ini karena saya sudah ditunggu tamu. Tapi insya Allah, walaupun kita berbeda nasab, mudah-mudahan nasib kita sama. Walaupun kita beda nasab, mudah-mudahan nasib kita sama. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena nasab menyebabkan kita memandang rendah orang lain yang tidak memiliki nasab yang baik. Kalau kita mau tarik ke atas, apakah kita akan berkata yang tidak-tidak kepada Imam Bukhari? Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Badisbah Al-Ju'fi. Apakah Anda akan mempertanyakan siapa Badisbah? Tentu Anda akan menimbulkan sikap congkak kepada Imam Bukhari. Saya tidak pernah membicarakan apapun tentang Imam Bukhari, melainkan karena kealimannya, keluar biasaan beliau yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi ketika saya harus merunut siapa datuk dan moyangnya Imam Bukhari, maka disitulah lidah saya menjadi kurang beradab kepada Imam Bukhari. Terima kasih, insya Allah ini manfaat. Mohon maaf, saya beserta Ustadz Khalil Hamidin mengundurkan diri karena banyak dan satu hal dari Andi Nuradi. Saya rasa sudah jangan lupa, jangan hanya melulu pada syariat, tetapi juga sekali-sekali lari ke tasawuf, biar tidak tadi terjadi pertumpahan darah antara sesama firqah tadi ya. Iya, yang paling ujung saudaraku Andi Nuradi, Bang Pepeng ya. Nama artinya Bang Pepeng. Semata-mata itu semuanya diawali oleh akar dendam yang tidak lepas dari persoalan politik. Kalau kita mau jujur buka semuanya, itu semata-mata karena persoalan politik ya, jadi dan kepentingan. Ya, bisa didalami di. Kalau kita mau jujur, mana? Kalau kita mau bahas itu, mau bicara itu 1 minggu tidak selesai. Bukan warisan ya? Bukan warisan, tapi lebih pada politik. Ini kayaknya tantangan dari Ustadz Zain, beranikah tidak dia ngajak ngopi kita di tempat yang mungkin di tempat yang lebih baik lah dari ini. Ustadz Bang Pepeng ya, nanti biar langsung sampean nge-hosti gitu ya. Ya, siap. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, tentang pendidikan tadi sudah clear and clip. Siapa? Sampian yang menang pantun. Menang pantun di mana nih? Di mana makan? Udah mesankan kopi beliau. Oh iya. Sudahlah, pantunnya kita sudahi dulu, karena kalau orang juara itu ya jangan sering-sering keluar lah, biar tidak mahal. Yang di TikTok yang belum sempat saya baca karena ke-scroll, saya pamit ya, mohon maaf. Insya Allah besok kita sambung lagi kalau ada waktu. Kata Gus Andi Nuradi, keren jujurnya Syekh katanya. Keren Siap. jujurnya Kiai Muhsin.
tentang politik tadi. Pokoknya jujurnya sih. Tinggal ngopinya. Baik. Kopi bareng nanti ke Sandi. Oh iya. Tunggu undangannya. Dibilang apa tentang politik? Keren. Keren. Kejujuran sampean Berat katanya. ini kejujuran. Pakai jempol kaki boleh nggak? Tapi ada bikunya. Terima kasih. Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi